Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita semua. Hari ini adalah Sabtu 28 September 2021. Kita merayakan peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Setelah kemarin kita merayakan peringatan Santa Monica, hari ini kita memperingati sang putra anaknya, yakni Santo Agustinus. Siapa si Agustinus itu? Agustinus lahir di Tagaste 13 November tahun 354. Masa muda Agustinus kacau. Ia menganut ajaran Manikeisme, aliran sesat. Ia hidup dalam perkawinan yang tidak sah dan punya anak di luar nikah. Pada tahun 383, Agustinus berjumpa dengan Uskup Ambrosius yang sungguh mengubah jalan hidupnya. Di gereja, ia mendengar suara seorang anak yang mengatakan, "Tole lege, ambillah dan bacalah." Agustinus mengambil kitab suci itu, membukanya dan membaca tepat pada ayat yang mengatakan, "Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada waktu siang, dan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan cahaya terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan." Pada usia 33 tahun, Agustinus dibaptis dan menempuh pendidikan sebagai calon imam. Pada tahun 391 ia ditabiskan menjadi imam dan ditugaskan di Hippo. Ia dikenal karena kepandaian, kecerdasannya, dan khotbah-khotbahnya yang menggugah hati banyak orang. Pada tahun 395, ia diangkat menjadi uskup di Hippo. Ia meninggal pada 28 Agustus tahun 430. Hingga hari ini, tulisan-tulisan dari Santo Agustinus masih dipelajari dan buah pemikirannya banyak berpengaruh dalam gereja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.' Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, 'Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta.' Maka kata sang tuan kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia.
Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan. Maka tuannya menjawab, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, Shalom. Acara di televisi yang menjadi favorit saya adalah acara talent show. Ajang pencarian bakat, mau mancanegara maupun dalam negeri saya suka. Dari talenta suara emas hingga talenta-talenta ekstrim yang mengundang decak kagum saya. Saudara-saudari, pemaknaan talenta bisa dikaitkan dengan kata Inggris talent, yang berarti bakat, keterampilan, atau skill akan sesuatu. Bahwa setiap insan diberikan talenta untuk dikembangkan dan dipertanggungjawabkan. Namun, mari kita lihat makna talenta dalam kitab suci yang merupakan ukuran berat sebesar 3.000 shikal. Dalam perjanjian baru, talenta merupakan jumlah uang yang sangat besar sekali, yakni 1 talenta bernilai 10.000 dinar. Kalau upah pekerja selama 1 hari sebesar 1 dinar, maka 10.000 dinar atau 1 talenta sama dengan upah bekerja lebih dari 27 tahun. Jumlah yang sangat besar yang sang Tuhan percayakan kepada hambanya. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita bermenung akan karakter dari tokoh-tokoh yang dikisahkan hari ini. Pertama adalah tokoh sang Tuan. Karakternya adalah murah hati, percaya kepada para hamba, dan adil. Tokoh kedua adalah karakter dari hamba-hamba yang setia. Hamba-hamba yang mengerjakan, mengembangkan talenta. Yang diberi 5 talenta dan yang diberi 2 talenta. Kedua karakter hamba ini adalah hamba yang baik dan setia. Dikatakan baik karena hamba-hamba ini mengerjakan talenta yang dipercayakan tuannya. Dikatakan setia karena kedua hamba ini bertanggung jawab atas talenta yang diberi. Karakter ketiga adalah hamba yang menerima 1 talenta. Ia dikatakan sebagai hamba yang jahat dan malas. Jahat karena ia menyembunyikan talenta tuannya dan menuduh sang tuan sebagai manusia kejam. Ia disebut sebagai hamba yang malas karena ia tidak bertanggung jawab atas talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Sahabat setia Go Word yang dikasihi Tuhan, karakter-karakter dalam perumpamaan Injil hari ini mengajak kita semua bermenung. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita telah menjadi seperti Tuan yang murah hati dan adil? Atau kita menjadi hamba-hamba yang baik dan setia? Atau malah kita menjadi hamba seperti hamba yang ketiga, hamba yang jahat dan malas, yang kerjanya selalu saja mengeluh, tidak mengembangkan kepercayaan yang Tuhan beri? Semoga kita tidak menjadi seperti hamba yang ketiga ini. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.